Bayangin deh, lo bangun tiap pagi dengan perasaan tenang, fokus, dan tahu persis apa yang harus lo lakuin hari itu. Lo nggak perlu nunggu bad mood, lo hilang, atau nunggu motivasi datang. Lo juga nggak perlu berantem sama isi kepala lo sendiri. Lo tinggal satset, ambil tindakan terus-menerus demi menuju hidup yang lo impikan. Disiplin kayak gitu tuh bukan bakat dari lahir, bro. Bukan sesuatu yang tiba-tiba ada di diri lo. Tapi, itu adalah sesuatu yang lo bangun sendiri. Dan hari ini, gue bakal tunjukin ke lo gimana cara ngebangunnya pakai sistem yang namanya Metode Lotus. Metode Lotus ini adalah sebuah framework, kerangka kerja, yang dibikin buat nyelarasin fokus lo, ngilangin kebiasaan buruk, dan ngembangin kontrol diri. Resep rahasia yang biasa dipakai sama orang-orang sukses. Metode Lotus ini punya 4 tahapan. Yuk, kita bahas satu-satu. Tahap 1, Roots, akar, bikin pondasi mental yang kuat. Setiap bunga lotus yang indah pasti dimulai dari roots, akar yang kuat. Dan yang namanya disiplin, itu mulainya dari mindset lo. Langkah pertamanya adalah kejelasan. Coba tanya ke diri lo sendiri, kenapa sih lo pengen disiplin? Kalau alasan lo lemah, disiplin lo juga bakal gampang ambruk. Lo butuh alasan kuat, tujuan hidup yang bisa nahan lo pas situasi lagi nggak nyaman. Selanjutnya, atur lingkungan lo. Disiplin itu bukan cuma soal niat atau kemampuan, tapi juga soal persiapan. Kalau HP lo tergeletak persis di sebelah lo, pasti bawaannya pengen lo cek terus. Kalau di meja lo isinya cemilan nggak sehat, pasti bakal lo makan juga. Makanya, bikin disiplin jadi lebih mudah dengan cara nyingkirin semua gangguan sebelum mereka ngegoda lo. Terakhir, mulai dari yang kecil dulu. Jangan langsung pengen ngerubah semua hidup lo dalam satu malam. Mulai dari hal kecil, bangun sedikit lebih pagi, gerakin badan bentar, atau baca buku beberapa halaman aja. Kebiasaan kecil ini bakal nyiptain momentum, dan momentum inilah yang ngebangun disiplin lo. Tahap 2, stem batang, latih kontrol diri lo. Stem batang, itu fungsinya ngejaga bunga lotus supaya tetap berdiri tegak, bahkan di air yang kotor sekalipun. Di tahap ini, lo belajar buat ngontrol tindakan lo, nggak peduli sekacau apa situasi di sekitar lo. Ada satu trik ampuh yang bisa lo pakai. Hitung mundur 5 detik. Pas lo lagi mager, entah pas mau bangun tidur, pas mau mulai kerja, atau pas mau olahraga, langsung hitung mundur di dalam hati. 5, 4, 3, 2, 1, cabut. Hitung mundur singkat ini ampuh banget buat nyetop otak lo mikir macam-macam dan langsung maksa badan lo buat gerak. Satu lagi skill yang enggak kalah penting, menunda kesenangan. Delayed gratification. Setiap kali lo lebih milih kesenangan instan dibanding kemajuan masa depan, otak lo bakal makin kecanduan sama yang namanya hadiah cepat. Tapi sebaliknya, setiap kali lo bisa nahan diri dan bersabar, otot disiplin lo bakal makin kuat. Coba deh, tunda dulu ngecek HP, tunda dulu nurutin pengen jajan ini itu. Makin sering lo latihan menahan diri, makin kuat kontrol diri yang lo punya. Tahap 3, bloom, mekar, fokus yang mendalam. Kalau kontrol diri lo udah mantap, sekarang waktunya fokus. Bunga lotus itu kan mekarnya di permukaan air. Nah, tahap bloom ini adalah momen di mana lo menutup diri dari dunia luar, kerja tanpa gangguan, dan benar-benar hadir seutuhnya di situ. Cara terbaik buat ngelakuin ini adalah dengan metode blok waktu, time blocking. Daripada lo kerja random asal-asalan, mending lo jadwalin waktu khusus buat fokus. Pas jam itu dimulai, matiin notifikasi, taruh HP lo jauh-jauh, dan komit total sama apa yang lagi lo kerjain. Fokus itu bukan soal seberapa lama lo kerja, tapi seberapa berkualitas kerjaan lo tanpa ada interupsi sama sekali. Tahap 4, thrive, berkembang. Jadiin disiplin sebagai gaya hidup. Bunga lotus itu nggak mekar sekali terus langsung layu dan mati. Dia bakal terus berkembang, thrive. Tahap terakhir ini adalah gimana caranya bikin disiplin ini jadi bagian dari lifestyle lo. Track your behavior, pantau perilaku lo, catat apa aja yang udah lo lakuin tiap hari, dan seberapa konsisten lo bisa jaga kedisiplinan itu. If you mess up, don't quit, reset immediately. Kalau hari ini lo gagal atau males-malesan, jangan langsung nyerah dan ngerasa gagal total. Langsung reset hari itu juga. Satu hari yang buruk itu nggak masalah, itu wajar. Tapi, kalau lo kebablasan sampai 2 hari berturut-turut, disitulah kebiasaan baik lo bakal hancur. Dan yang paling penting, ubah identitas lo. Jangan lagi bilang, aduh, gue lagi nyoba buat disiplin nih. Tapi mulai sekarang bilang, gue adalah orang yang disiplin. Pas cara lo mandang diri sendiri berubah, tindakan lo otomatis bakal ngikutin. Nah, sekarang tantangan buat lo. Pilih satu kebiasaan yang pengen banget lo perbaiki. Entah itu bangun lebih pagi, rutin baca buku tiap hari, atau konsisten olahraga. Praktikin framework, roots, stem, bloom, dan thrive ini selama 7 hari ke depan. Pantau progres lo, dan lihat sendiri gimana disiplin lo bakal makin kuat. Kalau video ini bermanfaat buat lo, jangan lupa klik like, subscribe, dan tulis di kolom komentar kebiasaan apa yang mau lo komit mulai hari ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Semangat!